Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, secara tidak sengaja saya berjumpa dengan beberapa umat yang aktif sejak ketika saya masih frater sampai sekarang. Jadi yang saya jumpai itu adalah yang aktifnya bukan baru, aktifnya itu sudah lama. Dimanapun di paroki ini saya menjumpai umat yang dari dulu sampai sekarang masih eksis. Sama di sini juga. Menarik. Mereka menyampaikan pertanyaan kepada saya, pertanyaan yang kritis. Pertanyaannya adalah, kenapa ya Rama? Sekarang ini kegiatan itu dalam gereja banyak sekali, tapi kok nggak menyentuh hati. Kegiatannya banyak, tapi kok nggak mendewasakan iman. Kita ini seperti hidup dalam sebuah kedangkalan. Banyak kegiatan, tapi hanya rutinitas saja, seperti tidak memberi apa-apa dalam hati. Saya menjawab, pertama saya bilang, wah, bapak-bapak ini hebat, mempunyai pencermatan yang dalam. Yang dilihat bukan hanya banyaknya kegiatan, tapi yang juga dilihat adalah daya sentuh dari kegiatan. Lalu kemudian saya menjawab, pertanyaan para bapak ini sebenarnya terjawab kalau kita betul-betul mau merenungkan bacaan misa, khususnya Injil besok, yang berarti hari ini, yang tadi kita dengar bersama. Ada penggarap-penggarap, ada orang-orang yang bekerja di ladangnya Tuhan. Mereka beraktivitas, tetapi aktivitas yang dikerjakan di ladangnya Tuhan ini tidak dikerjakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemilik. Tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang mempunyai ladang itu, Tuhan.
bekerja di ladang Tuhan, tetapi bekerjanya tidak dengan semangat melayani Tuhan, karena tidak sesuai dengan apa yang dimaui oleh Tuhan. Lalu saya mengatakan kepada Bapak itu, ini bagus untuk direnungkan. Coba kita renungkan. Yang namanya kegiatan itu kan pasti ada yang menyelenggarakan. Yang namanya kegiatan itu kan juga pasti ada orang yang diajak untuk ikut berkegiatan. Pertanyaannya adalah, apakah para penyelenggara kegiatan sungguh-sungguh menyelenggarakan itu dengan mengawali apa yang dimaui oleh Tuhan? Umumnya kalau bicara kegiatan zaman sekarang, meskipun nggak semua tapi kan terasa. Yang pertama direnungkan bukan apa yang dimaui oleh Tuhan, tapi apa yang saya maui, apa yang saudara-saudari maui. Tidak sedikit yang awalnya sudah salah. Awalnya bukan merenungkan apa yang dimaui oleh Tuhan, tapi apa yang saya maui, apa yang saudara-saudari maui. Kok bermulanya dari apa yang dimaui oleh manusia. Itulah yang sebenarnya terjadi di dalam Injil tadi. Itulah orang-orang yang salah penjiwaan. Sudah jelas bahwa mereka adalah para penggarap, orang yang menggarap lahan, dan ini lahannya Tuhan. Menggarapnya harus sesuai dengan apa yang dimaui oleh Tuhan. Lalu para bapak itu betul juga ya, kalau kita rapat, kalau kita rembugan, kurang diresap oleh semangat. Ada yang mengajak, yuk kita renungkan apa sebenarnya yang dimaui oleh Tuhan. Bukan apa yang kita maui, apa yang sebenarnya dimaui oleh Tuhan. Inilah yang membuat mengapa kok kegiatan tidak mendewasakan, hanya nambah sibuk saja. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, bersyukur bahwa dispensasi ini misa hariannya pada hari Jumat. Sekurang-kurangnya kita disadarkan tentang apa yang diajarkan gereja tentang hari Jumat. Gereja itu menjadikan hari Jumat sebagai hari mati raga. Bukan hanya selama Prapaskah, tidak. Setiap hari Jumat sepanjang tahun adalah hari mati raga. Sekarang ini banyak yang tidak tahu soal ini. Ini sebenarnya bukan barang baru. Ini sudah lama. Tapi karena kegiatan-kegiatan memang kurang diresap oleh semangat. Apa sih sebenarnya yang gereja harapkan? Maka akhirnya ada banyak hal yang memang lalu nggak diketahui. Tak terkecuali hari Jumat sepanjang tahun adalah hari mati raga. Bersyukur bahwa di stasi ini ada misa hari Jumat yang berarti membantu kita. Oh iya ya, terima kasih Tuhan. Hari Jumat oleh gereja dijadikan sebagai hari mati raga sepanjang tahun. Dan dengan itu sebenarnya gereja berharap supaya dengan ini orang lalu menjalani pelatihan supaya semakin terampil dalam hal pengendalian kemauan, pengendalian harapan, pengendalian keinginan, supaya akhirnya yang terjadi di dalam macam-macam kegiatan bukan apa yang saya maui, tapi apa yang dimaui oleh Tuhan. Tuhan memberkati.